Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hukum lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi, memang dipaparkan dalam undang-undang hukum Israel yang paling awal. Hukum memberikan batasan yang ketat dalam pembalasan dendam seseorang. Hukum ini menggantikan sebuah sistem yang lebih tua mengenai keadilan. Dalam undang-undang hukum ini terjalin sebuah prinsip tentang pembalasan yang akurat. Satu mata tidak lebih ganti satu mata. Satu nyawa tidak lebih ganti satu nyawa. Jika kehormatan yang terluka dibalaskan dengan ganti rugi yang begitu tepat dan sebanding, maka hidup tidak lagi penuh bahaya. Penerimaan prinsip ini mempermudah diterimanya ganti rugi berupa uang yang dalam banyak kasus merupakan pengganti yang memadai bagi penderitaan yang dialami oleh orang yang dirugikan karena dilukai. Dalam Injil hari ini, Yesus menyempurnakan hukum lama yang berisi pembalasan dendam. Sebagai gantinya, Yesus memperkenalkan hukum baru dengan semangat baru, yaitu hukum cinta kasih, di mana tidak berlaku dendam atau pembalasan. Menurut hukum rabinis Yahudi, menampar orang dengan memakai bagian punggung tangan mengandung arti penghinaan 2 kali lipat ketimbang kalau menampar dengan telapak tangan saja. Yang sakit bukan pada wajah secara fisik, tetapi pada hati, karena dipermalukan. Dengan memberikan kesempatan untuk menampar lagi pipi kiri adalah bentuk sinis bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya tidak baik. Tindakan menampar sebenarnya bukan dalam maksud melukai fisik. Tamparan ke muka lebih kepada memancing reaksi untuk perkelahian. Tindakan menampar adalah tindakan yang bersifat menghina dan tindakan yang sungguh melecehkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus menyatakan bahwa bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Melalui ilustrasi ini, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ialah meskipun ada orang yang dengan sengaja menghina kita dengan hinaan yang paling berat dan menyakitkan, kita sama sekali tidak boleh membalas atau mendendam. Jika seseorang berupaya memancing kita untuk berkelahi dengan ejekan yang menyakitkan hati, kita mesti tetap sabar. Kita tidak boleh terpancing dengan ejekan atau hinaan orang kepada kita. Tuhan mau agar kita tidak mendendam atau berusaha melakukan pembalasan.
Memberikan pipi yang sebelahnya tidak berarti bahwa kita pengikut Kristus tidak boleh membela diri terhadap serangan yang beringas. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh membela diri sama sekali, tetapi sebaliknya, agar kita jangan pernah menyerang, dan agar kita tidak membiarkan diri terpancing untuk membalas. Kita disadarkan agar bertindak bijaksana untuk menghindari perkelahian fisik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan mengajak kita untuk tidak menggunakan hak untuk melawan. Mungkin saja pengajaran Yesus ini bertentangan dengan kita, karena kita sering bersikap mata ganti mata, gigi ganti gigi, suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mau menyadarkan kita bahwa kekerasan tidak akan pernah menghentikan kekerasan. Tuhan mengatakan hal ini karena Ia tahu bahwa kejahatan, kekerasan, dan ketidakadilan hanya akan lumpuh jika kita tidak terseret dan tertarik oleh arus balas dendam. Kita diajak untuk tidak menghadapi kejahatan dan kekerasan dengan perlawanan yang sama. Yesus mengajarkan kepada kita untuk melawan tanpa kekerasan, tanpa perlawanan. Sikap menghadapi tanpa perlawanan tidak sama artinya dengan mengatakan tidak menawarkan apa-apa atau membiarkan kejahatan melangkahi hidup kita. Artinya, kita diajak untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, melainkan lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita diajak untuk berupaya menghindari pembalasan kejahatan dengan kejahatan yang dapat menjadi lingkaran setan pertengkaran. Kebaikan dan cinta akan merangsang kehidupan. Kejahatan merangsang kepunahan. Kita mempunyai hak untuk melawan, tetapi kita tidak menggunakan hak itu. Kita dipanggil untuk berbuat baik di hadapan kejahatan. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk melakukan lebih daripada yang biasanya dilakukan orang lain. Membalas orang yang menyakiti kita merupakan hal yang biasa dilakukan orang lain. Tetapi kita dituntut untuk berbuat lebih daripada itu. Tidak membalas perlakuan jahat orang lain kepada kita pun bukan merupakan sikap yang langka. Dan kita pun dituntut untuk bersikap lebih dari itu. Yesus menuntut setiap dari kita untuk mampu menyatakan kebaikan Allah kepada setiap orang, bahkan kepada orang-orang yang jahat. Yesus menuntut kita sebagai pengikutnya untuk menyatakan berkat kepada mereka yang mengutuk dan menganiaya kita. Murid Kristus tidak boleh mendendam atau berusaha mengadakan pembalasan terhadap penghinaan, meskipun penghinaan itu disengaja atau membahayakan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, murid Kristus tidak boleh mengandalkan hak hukum atau hak-hak lain yang mungkin dimilikinya. Hal ini diumpamakan dengan baju dan jubah. Murid Kristus tidak boleh mengutamakan haknya untuk melakukan sesuatu sekehendak hatinya, melainkan mesti selalu mengutamakan tugasnya untuk menolong orang lain. Hal ini diilustrasikan dengan berjalan 1 mil menjadi 2 mil. Tetapi tak bisa kita sangkal bahwa hidup berampingan dengan orang lain. Seringkali kita menghadapi hinaan, baik besar maupun kecil. Bahkan di kalangan kita orang beriman pun masih sering terjadi hina menghina anggota lain karena iri hati, merasa tersingkirkan, kalah, dan sebagainya. Dan ada pula anggota gereja yang lain yang merasa dihina karena merasa tidak diberi tempat atau kesempatan untuk ikut serta dalam hal-hal yang dianggapnya penting. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk terus belajar dari Sang Guru kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menerima penghinaan apa saja, serta untuk tidak mendendam atau berusaha melakukan pembalasan dengan kejahatan. Belajarlah untuk selalu hidup bergantung pada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat membantu kita untuk mewujudkan sikap ini di dalam hidup dan pergaulan kita. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk menjadi murid yang sejati, yang tidak mendendam
atau membalas penghinaan apapun yang kita terima. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.